Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian seiman dan setanah air, belakangan ini dengan adanya himbauan pemerintah untuk selalu memakai cadar sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, karena salah satu di antara penularan dari virus ini diperhitungkan lewat bersin dari seseorang akan menimbulkan atau bisa mengeluarkan virus-virus dari dirinya mengenai orang lain yang ada di hadapannya atau di sekitarnya. Oleh sebab itulah, salah satu di antara himbauan pemerintah adalah memakai cadar. Saya ulangi, memakai masker. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan memakai masker ini, timbul pula pertanyaan dari sekian orang, bagaimana hukum memakai masker dalam sholat? Soalnya, kata mereka, ada orang yang mengatakan tidak boleh pakai masker dalam sholat. Ketidakbolehan itu dianggap seperti tidak sah karena tidak ada penjelasan selanjutnya, kata mereka. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan secara singkat berkenaan dengan masalah memakai masker dalam sholat. Nabi SAW dalam satu hadis ini dinilai hadis hasan, mengatakan, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fis shalah wa yughattiyar rajulu fahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang as-sadli dalam salat. Berbagai macam pengertian as-sadli menurut para ulama, tetapi Al-Khattabi mengatakan as-sadli itu adalah irsalut thawbi hatta yusibal arda, melepaskan kain sampai menyentuh tanah. Artinya menurut Al-Khattabi bahwa as-sadli itu sama dengan isbal. Tetapi bukan itu yang menjadi pembahasan kita pada saat ini. Yang akan kita bahas adalah masalah menutup mulut. Wa yughattiyar rajulu fahu, dan Rasul melarang seseorang menutup mulutnya dalam sholat. Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah memasukkan menutup mulut dalam sholat hukumnya makruh. Makruh itu tidak sampai membatalkan sholat, tapi yang paling bagus tidak menutup mulutnya. Itulah dimasukkan beliau berdasarkan hadis ini dalam hal-hal yang makruh dilakukan di dalam sholat. Dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 3 halaman 179 dijelaskan, wa yukrahu ay yusalli ar-rajulu mutalattiman ay mughattiyan fahu biyadihi aw ghairiha. Dan makruh seseorang salat mutalattim, artinya menutup, dalam keadaan menutup mulutnya dengan tangannya atau yang lain. Wa yukrahu ay yad'a yadahu ala famihi fi shalah illa idza tataba fa inna sunnata wad'ul yadi ala fihi. Dan makruh seseorang meletakkan tangannya di mulutnya di dalam salat, kata An-Nawawi, kecuali apabila beliau dalam keadaan menguap. Sesungguhnya sunnahnya meletakkan tangan di mulutnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga oleh An-Nawawi dijelaskan bahwa meletakkan atau menutup mulut di saat sholat itu, apakah dengan tangannya atau dengan yang lain, hukumnya adalah makruh. Tidak membatalkan sholat, akan tetapi mengurangi pahala sholat. Kecuali, kata beliau, seseorang sedang menguap. Karena ketika menguap, menurut sunnah adalah meletakkan tangan di mulut pada saat itu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi fa inna asyaitana yadkhulu." Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, apabila, kata Rasulullah, menguap salah seorang di antara kamu, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya, sesungguhnya setan masuk. Artinya kalau dia biarkan mulutnya terbuka, maka setan masuk ke mulutnya. Maka sunnahnya adalah menutup mulutnya dengan tangan pada saat itu. Wal mar'atu wal khuntha karrajuli fi hadza. Kata Imam An-Nawawi,
perempuan, khunsa, sama dengan laki-laki pada saat itu. Artinya di saat sholat, makruh menutup mulutnya apakah dengan tangan atau dengan yang lain. Karena mulut termasuk di antara anggota tubuh yang tidak dimasukkan di dalam aurat dalam sholat. Artinya laki-laki perempuan, itu muka itu tidaklah aurat di dalam sholat. Dia boleh terlihat, termasuk perempuan yang auratnya seluruh tubuhnya, akan tetapi mulut mukanya itu termasuk mulut tidak termasuk di antara aurat di dalam sholat. Maka seyogianya mulut juga dibuka di dalam sholat. Kemudian dalam masalah bersin juga, sunat meletakkan tangan di mulut. Nabi mengatakan, saya ulangi, dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dijelaskan bahwa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, beliau tutup mukanya dengan tangannya atau dengan kainnya. Beliau pelankan suaranya ketika beliau bersin. Artinya orang yang sholat sekalipun, yang pertama dia sholat memang dilarang menutup mulut, tapi kecuali di saat dia sedang menguap, sunat menutup mulut. Demikian juga di saat dia sedang bersin, sunat menutup mulut. Apalagi sedang bersin, diperhitungkan akan banyak keluar dari mulut atau hidungnya. Andaikan dia virus akan mengenai orang-orang di sekitarnya, maka Islam menganjurkan supaya ditutup mulut pada saat itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam Syarah Sunan Abi Daud oleh Abdul Muhsin Al-Ibadi juz 4 halaman 168 dijelaskan, ketika membicarakan seseorang menutup mulutnya, yakni ayyusalliya mutalassiman qad ghatta fahu fa yanbaghi lil musalli ayyakuna kashifan wajhahu. Katanya di sini seyogianya lah bagi orang yang salat untuk membuka mukanya. Wa idza ghattahu li hajatin aw li amrin iqtada dzalika fala ba'sa bihi. Apabila dia menutupnya disebabkan ada keperluan, ada hajat atau ada sesuatu yang menuntut supaya itu dilakukannya, fala ba'sa bihi, maka hal itu tidak menjadi masalah. Amma ayyghatiyahu min ghairi hajatin faqad ja'a an-nahyu an dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila dia menutup tanpa ada hajat, sudah ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kesimpulannya menurut kaji kita, andaikan ditutup mulutnya di saat sholat, hukumnya adalah makruh bila tidak ada hajat. Bila ada hajat, umpamanya seperti tadi, karena bersin, menguap, itu hukumnya sunat ditutup pada saat itu. Setelah itu, bahwa bila ada hajat seperti menurut penjelasan dalam Syarah Sunan Abi Daud, apa yang terjadi saat ini? Anjuran pemerintah untuk memakai masker sebagai pelindung diri dari virus yang mungkin akan mengenai kita, atau melindungi orang lain dari virus yang keluar dari kita, maka itu semua sesuatu yang sudah menjadi hajat bagi kita. Maka pada dasarnya tidak salah memakai masker pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan menutup mulut itu dilarang disebabkan membuat bacaan kita kurang sempurna. Tetapi bila masker itu tidak menghalangi bacaan kita, silakan saja. Dan andaikan pun tidak ada hajat, hukumnya sampai makruh menurut para ulama. Tapi bila ada hajat, maka dia menjadi mubah, tidak lagi makruh. Di saat-saat seperti ini, sholat memakai masker itu tidak menjadi masalah. Bagaimana dengan hidung yang tertutup? Ketika sujud, yang wajib waktu sujud langsung mengenai tempat sujud tanpa ada lapis adalah sebagian kening. Adapun hidung tidak. Para ulama sepakat mengatakan apabila ada orang memadakan sujud hanya dengan keningnya saja, maka sah sujud salatnya. Tetapi bila dia memadakan hanya dengan hidungnya, maka tidak sah sujudnya. Oleh sebab itu, ketika kening terbuka, kena ke tempat sujud, hidung tertutup disebabkan keadaan seperti ini, maka hal itu tidak menjadi masalah. Singkat cerita, ketika ditanya boleh berpakai masker waktu sholat, pertanyaannya, Anda memakai masker kenapa? Ada hajat? Tidak, hukumnya makruh. Ada hajat? Karena ada hajat? Iya. Nah, itu imbauan pemerintah untuk menghindari percepatan penularan virus, maka hal itu dibolehkan, tidak mengurangi pahala sholat gara-gara itu.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.